Kalau saya itu hari banyak kita diskusi soal rapot. Problemnya adalah yang kita lakukan ini beda sama yang di sekolah. Oke, beda. Agak beda lah. Nah, terus bola itu memiliki banyak persepsi. Anak ini kan kita lihat sebagai objek ya. Iya. Cuma buat saya tuh harusnya pemain atau anak-anak ini dilihat sebagai subjek. Oke. Kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya yang istilahnya yang berperan lah. Nah, kita ini kalau buat saya tuh sebagai pelatih kadang-kadang saya merasa seberapa berhak sih kita menilai anak-anak ini kan. Kayak gitu. Nah, buat saya itu hari saya di diskusi itu ketika sebelum ngeluarin raport saya bilang jangan sampai kita terjebak di situ. Kita sebagai orang yang istilahnya menilai seberapa ininya si anak-anak karena kemampuan ini beda-beda. Kalau kita bilang si A atau si B ini misalnya tendangan, kita kasih nilai tendangannya oke gitu. Tapi banyak kalau secara fisik ada beberapa poin gitu, misalnya akurasi, power dan segala macam. Itu kan cenderung relatif kayak gitu. Jadi buat saya jangan kita terjebak di objektivitas itu. Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah, di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik, maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AAFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan. Sepak bola dengan tema mencetak pemain andal melalui grassroots. Nah, bersama saya di studio ada Coach Anugrah Junaidi Yahya, seorang pelatih sepak bola yang banyak berkecimpung melatih sekolah sepak bola kategori usia muda atau grassroots. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Coach David. Iya, Coach Anugrah Junaidi Yahya nih, biasa dipanggil Coach Nanu aja. Coach Nanu ya. Oke, Coach, boleh perkenalkan diri, Coach? Ya, saya Coach Nanu. Sekarang pegang usia 11 tahun. 11 tahun di Young Warrior Football Academy. Itu di daerah Serpong situ, sama ada beberapa cabang juga. Sehari-hari masih belajar aja sih Coach David kita. Nah, ini pengalaman selain sebelumnya dengan Young Warrior udah pernah? Di mana aja nih? Sebelumnya itu pernah di sekolah Kembang itu pernah. Pegang usia 9 tahun. Terus di Akademi Persib yang di Bogor. Akademi Persib ya? Iya, itu saya agak lama di situ. Terus Liga 3 juga sempat pegang. Liga 3. Terus tim-tim Suratin itu hari di Bogor juga sempat pegang. Jadi ya lumayan sih waktu-waktu belajar. Iya. Ini Coach sahabat RPK juga, Coach Nanu ini juga pernah di program Arsenal ya? Arsenal Foundation waktu itu ya? Arsenal Foundation bareng Save the Children itu hari. Iya. Soal resilient ya, soal ketahanan ya. Nah, ini bicara soal grassroots nih ya, kategori usia. Ini usia berapa aja sih sebenarnya nih? Kalau usia perkenalan itu kan usia di bawah 6 tahun ya, biasa masih perkenalan. Kalau grassroots itu kan sekitar 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Itu mulai pengembangan dasar-dasar, keterampilan dan segala macam, pengenalan lapangan, bola dan segala macam kayak gitu sih. Nah, itu biasanya apa sih yang dilatih itu? Tadi kan pengenalan, apa teknik-teknik dasarnya aja itu atau bagaimana, Coach? Kalau masuk di usia pengenalan keterampilan itu biasanya teknik dasar. Teknik dasar itu fondasi bermainnya. Karena kan kalau bermain anak-anak juga butuh kemampuan. Cuma yang paling penting sebenarnya masih bagaimana rasa dia main.
rasa dia main. Ya, kesenangannya. Terus sebenarnya main bola nggak selalu senang ya. Iya. Karena ada capek, ada ya kadang kalau kalah juga ada sedihnya juga. Iya, betul. Kadang ada bingungnya juga. Cuma dari semua perasaan itu yang jadi pengalaman mereka. Jadi pengalaman mereka ke depan itu bisa jadi motivasi buat mendorong kemampuan lebih atau evaluasi juga. Saya harus bagaimana? Saya harus ngapain sih? Iya, iya, Saya apa ya, membangun. Kalau di pertandingan biasa konsentrasi anak-anak tuh penting. Konsentrasi maksudnya dalam artian saya berdiri di mana, saya harus ngapain. Oke. Itu memang lebih jauh, cuma dasarnya adalah merasakan. Iya, merasakan. Jadi dia anak merasakan bagaimana bermain bola. Merasakan atmosfer pertandingan. Betul, seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, walaupun kemenangan bukan adalah hasil akhir ya. Bukan. Benar. Kemenangan bukan tujuan utama. Kemenangan tuh kalau bahasa sederhananya banyak teman-teman pelatih bilang tuh hadiah. Gitu. Nah, prosesnya itu yang kalau saya lihat itu menjadi penting. Proses bagaimana dia berjuang. Terus apa sih yang dia dapat dari perjuangannya kayak gitu. Terus kemampuan apa sih yang udah dia dapat? Kalau dia compare dia dan mungkin lawan mainnya gitu kan. Oh, saya sebagus apa? Saya bagus di mana dan saya kurang di mana. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti mereka ini sudah diatur posisi atau dibiarkan aja seperti itu. Kalau posisi itu sebenarnya nggak mutlak ya. Nggak mutlak. Posisi nggak mutlak. Kalau saya pribadi lebih seneng ketika mereka misalnya berdiri di belakang, berarti dia lebih melihat ke depan. Oke, bisa observasi lah bisa observasi ke depan. Kalau dia di depan, dia berarti bisa melihat ke belakang. Oke. Nah, tapi kita nggak selalu taruh pemain yang di belakang nih di belakang terus. Kadang di depan, kadang juga di tengah. Nah, itu kan jadi pengalaman dia pada akhirnya adalah kalau di ini bolanya tuh kita bilangnya shape ya. Ada yang bentuk segitiga, ada yang segi empat kayak gitu. Nah, itu bagaimana dia melihat, oh saya punya teman di sini, saya harus begini. Oh. Saya ada lawan di sini, ada teman di kanan kah, ada teman di kiri kah, saya harus bagaimana. Itu kan akhirnya balik ke rasio anak-anak. Iya. Bagaimana mereka berpikir untuk mengambil keputusan ujungnya sih. Oke, jadi mereka ini dikasih rotasi ya. Dikasih rotasi. Berputar. Kalau saya berputar. Bisa mungkin minggunya di depan main, minggu berikutnya di tengah, minggu berikutnya di belakang, seperti itu. Betul. Di rotasi sebagai kiper juga nggak sih, Coach? Biasanya anak-anak kecil itu? Kalau di usia yang masih 6 tahun ke bawah itu dirotasi lebih baiknya dirotasi kiper ya. Cuma kalau yang udah masuk di grassroots nih, udah keterampilan ada, tapi jarang ya. Jarang karena balik lagi sama mungkin karakter, kesenangan dan segala macam. Tapi saya pernah beberapa pemain ini pindah posisi. Oh gitu. Jadi dari kiper dia mungkin coach, aku mau berubah jadi pemain boleh nggak? Ya boleh, silakan. Yang penting konsisten. Saya bilang konsisten dulu. Jangan hari ini pindah. Cobain dulu, rasain jadi pemain gimana rasanya. Nanti kalau coach compare begini mau balik ke kiper atau mau balik lagi ke pemain kayak gitu. Begitupun pemain. Kadang ada yang coach aku jadi kiper aja deh. Saya bilang ya silakan coba dulu, tapi karena rasanya beda-beda tuh. Karena pengalaman anak-anak kan. Benar. Bagaimana dia menjalankan permainannya kan pilihannya beda-beda gitu kan. Oke, jadi kita sebagai pelatih itu berarti mengorek ya potensi dari anak ya. Jadi selama mereka latihan, kemudian dikasih materi, itu sembari kita melihat potensi anaknya ada di mana ya. Ya, kalau saya melihat potensi anak-anak ini biasanya kalau paling awal saya itu melihat bagaimana mereka menyerap. Kita kan biasa ngasih materi latihan dan segala macam. Terus kita review sampai mana mereka dapat. Cuma sebelum saya review sampai mana mereka dapat apa,
saya lebih senang melihat apa yang saya kasih bisa mereka terima nggak. Gitu. Jadi saya harus paham dulu bagaimana cara mereka memahami apa yang saya kasih. Kayak gitu. Jadi kalau kita langsung kasih ini terus harapan kita kasih dia 5, terus harapan kita dia langsung dapat 5, itu agak berat di anak jadinya. Jadi seolah-olah kayak kita ini mau memaksakan gitu. Cuma saya lebih berpikir bagaimana 5 ini bagaimana caranya dia ngambil 5 itu. Apakah dia cuma ambil 3 dulu atau A1 dulu. Kadang memang ada anak yang dikasih 5 dia dapat 7 gitu kan. Yeah. Ya mungkin itu karena bakat dan segala macam, cuma saya lebih lihat itu dari kesenangannya, antusiasnya lebih tinggi aja kayak gitu. Tapi masalah penyerapan anak-anak itu biasanya beda-beda. Kita lihat karakter, kesukaan, keseharian, banyak sih prosesnya sih Coach David. Kalau saya lihat ya anak senangnya berlatih sama anak-anak grassroots ini, mereka masih memiliki variabel-variabel yang banyak. Karakternya beda, backgroundnya mungkin beda, kesenangannya beda. Apalagi sekarang kan eranya tuh melihat tipikal anak-anak tuh dari zodiak, jadi kapan lahir atau posisi ini anak keberapa dan segala macam. Tapi memang itu agak istilahnya kalau ini ya psikologi anak juga agak berpengaruh juga. Oke, jadi campur ya. Jadi nggak hanya ngelatih kemampuan anak, tapi juga ada banyak faktor-faktor yang supaya bagaimana kita mendeteksi kemampuan anak itu ya. Ya, betul. Oke, ini menarik sekali nih sahabat RPK. Jadi mungkin buat sahabat RPK yang memiliki anak yang ingin ikut sekolah sepak bola, ini mungkin harus mengikuti prosesnya dulu ya. Jadi jangan langsung pingin hasil yang cepat, tapi anak itu harus melalui proses ya. Dan ternyata prosesnya sangat panjang ya, apalagi seperti tadi Coach Nanu bilang ada hal-hal yang selalu diperhatikan. Dan itu anak setiap kali latihan, setiap minggunya harus direview gitu ya. Anak per anak gitu ya. Anak per anak. Ya terlihat sulit sih memang ya, maksudnya tapi kalau kita enjoy sama apa yang kita lakukan, saya kira sih anak per anak sama seperti ngafalin nama anak deh. Jadi kalau kita tahu nih namanya misalnya Atar, dia karakternya begini nih, senang lari-lari nih kayak gitu. Jadi coach itu harus mengerti benar ya. Mengerti. Oke, ini menarik juga nih sebagai coach untuk di grassroots dan pembinaan itu harus banyak mengenal nama anak malah seperti itu. Oke, sahabat RPK, pembicaraan ini semakin menarik nih. Namun kita harus break dulu nih coach. Siap. Ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Bersama Coach David Nanulaita dalam program Teman Olahraga Sore-Sore. Oke, Coach Nanu. Nah, kita kan tadi bicara soal evaluasi ya. Setiap anak tuh ada evaluasinya. Ya. Berarti mereka punya raport gitu ya? Kita pernah buat raport. Saya waktu di Akademi Persib Bogor tuh sempat buat raport. Di SSB sekarang juga sebenarnya harusnya ada raport ya. Yeah. Cuma lagi tetap berjalan sih, cuma masih dalam pemantauan anak-anaknya. Kalau raport itu, kalau saya itu hari banyak kita diskusi soal raport. Problemnya adalah yang kita lakukan ini beda sama yang di sekolah. Oke, beda. Agak beda lah. Nah, terus bola itu memiliki banyak persepsi.
anak ini kan kita lihat sebagai objek ya. Iya. Cuma buat saya tuh harusnya pemain atau anak-anak ini dilihat sebagai subjek Oke. kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya yang istilahnya yang berperan lah. Nah, kita ini kalau buat saya tuh sebagai pelatih kadang-kadang saya merasa seberapa berhak sih kita menilai anak-anak ini kan kayak gitu. Nah, buat saya itu hari saya ada di diskusi itu ketika sebelum ngeluarin raport, saya bilang jangan sampai kita terjebak di situ. Kita sebagai orang yang istilahnya menilai seberapa ininya si anak-anak, karena kemampuan ini beda-beda. Kalau kita bilang si A atau si B ini misalnya tendangan, kita kasih nilai tendangannya oke gitu. Tapi banyak kalau secara fisik ada beberapa poin gitu, misalnya akurasi, power dan segala macam. Itu kan cenderung relatif kayak gitu. Jadi buat saya jangan kita terjebak di objektivitas itu. Tapi coba melihat dari seberapa jauh sih perkembangannya. Artinya kita melihat kita bikin titik awal dulu. Si anak nih misalnya dari pertama ketemu sama pelatih atau dari pertama datang ke SSB itu sampai di mana, nanti dalam rentang misalnya 3 bulan, 6 bulan progresnya sampai mana, itu yang kita lihat. Apakah itu segitu-segitu aja atau memang ada perkembangan. Nah, ini buat saya ini lebih adil ketika kita lihat pemain yang istilahnya baru belajar gitu, Coach David. Kalau pemain baru belajar kan, kalau kita bilang wah ini masih di raportnya gitu ya, kita tulis masih kurang atau apa segala macam, buat saya nggak fair juga. Karena mereka juga kalau tergantung ya, kalau dari effortnya bagus kenapa kita nggak respect effortnya gitu kan. Jadi kadang-kadang justru saya gitu hari ketika raport, coach ini nilainya tinggi. Pertanyaan biasa dari orang tua. Kan anak saya begini. Saya bilang, oh iya, karena effortnya bagus. Saya bilang, ya memang secara di permainan mungkin masih belum berperan banyak. Atau di permainan mungkin ya nggak selalu jadi yang terbaik. Tapi effortnya ini udah oke. Gitu. Nah, secara perkembangannya jadinya buat saya lebih fair aja kalau lihat di situ. Mungkin sahabat RPK berpikir penilaian di dalam raport itu seperti apa? Apakah berupa angka ya, atau hanya seperti misalkan pemain ini tendangan kaki kiri baik atau cukup atau kurang, atau seperti apa tuh coach? Biasanya kita lebih kualitatif ya. Jadi penilaiannya itu ya sekedar baik, sangat baik. Kalau kurang mungkin agak ini ya. Lebih diperbaiki atau butuh perbaikan. Butuh perbaikan, cukup mungkin bisa. Gitu. Tapi biasa kalau kata butuh perbaikan kan ini sedikit memotivasi ya. Dibanding kita ngejudge ya. Tapi kalau angka kayaknya masih, kalau buat saya sih kalau saya kurang sepakat ya. Nah, kalau pengambilan nilainya nih, ketika anak ini kita akan nilai nanti di raport, itukah apa ada ujiannya? Atau hanya melihat selama mereka latihan? Kalau untuk secara keseluruhan sebenarnya kita melihat selama latihan. Kalau rentangnya itu adalah 3 bulan, 1 bulan atau 2 bulan, berarti pelatih mesti punya gambaran tuh selama 3 bulan itu. Tapi ada juga yang memang lewat kayak kalau ini ujian gitu, tes sih sebenarnya. Tes ya? Ya, kayak tes fisik. Kayak misalnya dia tes fisik terus. Jadi misalnya kalau masih grassroots lari 50 meter kayak gitu, terus rentang-rentang ada kaki, penilaiannya gitu. Penilaian tinggi badan, berat badan. Ya nggak sampai yang kayak pro sih, coba secara fisik kita bisa lihat juga nih perkembangan ini. Misalnya berat badan lah gitu. Berat badan, tinggi badan kan memang anak-anak bertumbuh atau itu kita bisa cek secara fisik. Kalau misalkan ini coach, mereka dribbling nih. Dribbling harus melewati kun gitu, apa penilaiannya seperti itu enggak tuh? Misalnya kalau bisa ngelewatin kun dapat poin, kalau punnya jatuh, poinnya dikurangin gitu, atau seperti itu enggak? Ini mungkin pelatih fisik sih yang lebih paham ya. Kalau saya belajar juga banyak belajar dari pelatih fisik itu hari.
Mereka punya tes fisik yang memang buat pemain-pemain yang memang udah usia permainan gitu. Oh, Jadi gitu. kayak misalnya kalau lari zigzag atau Iya, kalau iya. model lari apa sih kayak endurance tuh blip test Blip segala test. macam kayak gitu kan itu. Dan mereka punya banyak variasi sebenarnya. Tes apa nih yang mau kita lihat? Apakah Iya. elevasinya, kecepatannya apa? Cuma kalau buat yang grassroots, biasanya kita ambil yang cukup-cukup aja. Cukup aja. Cukup aja. Oke, ya sahabat LPK yang mungkin ingin bertanya atau memberikan komentar dapat menghubungi via telepon di 021-8000-444 atau WA dan SMS ke 0815-1800-444. Kita akan break sebentar untuk mendengarkan tanda waktu. Sahabat LPK, kembali bersama Coach David Nanulita dalam program Teman Olahraga Sore-Sore. Coach Nanu kita tadi kan bicara soal raport, ya, tadi evaluasi seperti itu. Nah, kalau soal program latihan nih Coach, apakah untuk anak-anak nih, apakah hanya latihan saja atau dalam berapa bulan itu ada uji coba atau ikut turnamen atau kompetisi yang sudah dijadwalkan sebelumnya atau gimana Coach? Kalau untuk program latihan ini biasanya ya kalau saya lihat sih semua pelatih punya ini ya program masing-masing gitu. Iya. Cuma biasanya di kompetisi kalau saya lihat, kalau saya senang ya, itu ikut liga. Ikut liga. Kenapa liga? Karena liga nih bisa progresif. Oke. Artinya dari minggu ke minggu atau per 2 minggu beda-beda ya. Tiap pekan pertandingan lah. Kita bisa lihat perkembangan anak. Di minggu ini kita main seperti ini, nanti kita lihat di latihan dan segala macam. Kita belajar kayak gitu. Minggu ke depannya ada perubahan lagi itu kan panjang ya. Iya. Panjang. Nah, mereka bisa sambil berprogres, sambil ngerasain juga rasanya main beda-beda tiap pekan. Iya. Tiap pekan pertandingan tuh beda-beda rasanya. Tapi ada juga kan ya kalau ini kompetisi tuh ada yang 1 hari atau 3 hari gitu kan. Itu ada juga. Beda pengalaman sih, beda rasa aja sih, Gus David. Oke, jadi kompetisi itu atau liga itu penting ya buat anak-anak ya untuk bisa merasakan tadi ya atmosfer pertandingan, terus melihat hasil perkembangan mereka selama ini latihan. Ya kan, walaupun tadi kita bilang bahwa untuk grassroots atau pembinaan usia dini itu kemenangan bukan hasil tujuan utama ya, seperti itu. Cuman dari situ, dari liga itu seorang coach itu bisa menilai anak seperti apa ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau nggak salah nih Coach Nano ini pernah bawa yang Persib Academy itu ya. Iya. Di sebuah event yang ujungnya nanti dipilih untuk ke luar negeri ya. Iya, ada. Kalau nggak salah ke Gotia, ke Swedia. Waktu itu Barati. Barati. Event Barati. Bangga Merah Putih itu eventnya di Bali ya Coach? Di Bali. Nah, itu usia berapa tuh Coach waktu itu? Itu hari saya ikut yang usia 12. Usia 12 Usia tahun. 12 tahun. Saya masih pegang di Akademi Persib Bogor. Dia ada kategori ya, ada kategori champion kalau nggak salah, gold sama silver. Nah, kita itu masuk yang di silver. Silver. Iya. Ya anak-anak Itu berdasarkan kemampuan atau usia aja?
berdasarkan kalau yang kategori itu berdasarkan poin pertandingan. Poin Poin pertandingan. pertandingan. Jadi ya mungkin lebih berkembang ya eventnya sekarang. Jadi grading tuh juga buat saya lihat bagus juga buat atmosfer kompetisi. Iya. Jadi yang yang kuat ketemu kuat, yang sedang ketemu sedang, yang Iya. pas ketemu pas gitu. Iya. Nah itu hari eventnya 3 hari. 3 hari ya. 3 hari. Cuma saya lihat anak-anak tuh ya dalam 3 hari itu perjuangannya juga lumayan gitu kan. Mereka jauh dari rumah, harus adaptasi dengan ya bukan domisili dia gitu kan, perjalanan juga dan segala macam. Nah, itu hasilnya gimana tuh Coach? Anak-anak bisa nggak beradaptasi dan hasil dari kompetisi itu seperti apa? Kalau di kategori silver kita dapat juara 1. Iya. Juara 1, terus ada anak juga yang terpilih ikut mewakili tim pilihan dari Barat itu untuk ke Gotia Cup ya. Gotia Cup itu di saya RPK kalau mungkin tahu itu Gotia Cup itu di event untuk grassroots ya, usia dini di Swedia itu ya. Itu hari yang berangkat ke Azam. Itu hanya satu ya yang berangkat ya. Iya. Hanya satu. Itu kalau dengan sistem seperti itu Coach kan yang diambil itu kan bukan yang hanya yang juara ya. Kebanyakan kan biasanya event-event yang juara terus kemudian berangkat. Nah, tapi dengan adanya pemilihan, artinya berarti ada kayak talent scout ya. Iya, ada talent scout. Ada yang menilai, oh anak ini punya potensi, walaupun mungkin timnya berada di klasmen yang mungkin di bawah ya atau di tengah, tapi bukan berarti dia tidak bagus ya. Iya, betul. Ya, jadi kan mereka bisa melihat secara individu ada anak yang menonjol nih di tim-tim tersebut ya, seperti itu. Waktu di Barat itu talent scoutingnya kalau saya nggak salah tuh dipimpin sama Coach Indra Safri. Oh, Coach Indra Safri. Iya. Ada juga pelatih-pelatih senior juga sih yang ikut scouting gitu kan. Ya, saya banyak belajar juga sih di situ, maksudnya melihat pertandingan apa dan segala macam gitu kan. Iklimnya beda-beda untuk grading ini iklimnya beda-beda gitu. Jadi untuk melihat potensi anak-anak juga caranya lebih variasi. Oke. Itu Coach Indra memberitahu caranya scouting atau seperti apa? Cara mereka memilih pemain. Ada dijelaskan juga ya? Ada dijelaskan juga beberapa poin, dan juga kita kan ketemu di istilahnya di area pertandingan agak besar gitu. Ya sambil ngobrol juga, sambil sharing, Coach, apa sih sebenarnya yang dilihat peserta untuk usia grassroots juga. Kita juga masih belajar banyak kan ya, maksudnya apa sih yang kita lihat, apa sih yang harus kita bangun juga gitu kan. Ya banyak sih masukan ya. Ya, oke. Jadi event-event seperti kompetisi liga, terus juga kan banyak nih di beberapa SSB juga ada target-target yang sering dilakukan oleh mereka, yaitu bermain di luar negeri, mencari pengalaman di luar negeri ya. Misalkan di akhir tahun tuh biasa ada di Singapura, di Thailand. Nah, menurut Coach nih, dengan adanya event-event seperti itu, selain kompetisi di liga, di domestik, itu apa nih? Apakah itu cukup merangsang anak-anak untuk berlatih, untuk bisa mencapai, mungkin bisa dipilih lah salah kemungkinan ke event tersebut? Kalau untuk antusias dan rangsangan itu sangat bagus ya. Rangsangan terus juga pengalaman saya. Mental juga terpupuk juga. Mental juga terpupuk, maksudnya biasanya nih yang berangkat cuma satu tim. Iya, biasanya. Nah, sementara mereka ada di antara orang-orang yang mungkin beda negara atau dari negara mana. Itu maksud saya seperti itu tuh kita agak susah juga ya mendefinisikan mental. Cuma buat saya, anak-anak yang sudah terbiasa atau tertempa di kompetisi internasional itu, dia mentalnya jadi beda. Apakah dia bisa strong
atau dia malah tertekan. Iya. Kayak gitu. Biasanya kalau udah melewati itu di event internasional berikutnya mereka lebih nyaman. Kayak gitu. Coach Nano nih ada pertanyaan nih dari WA ya. Mateus Kelapa Gading tanya, apakah dicanangkan target kepada mereka? Contoh misalnya minimal juara grup dan lain-lain. Kalau di anak-anak nih untuk Kalau target sebenarnya bukan ya. Cuma begini, kita bangun kompetisi, kita bangun mental kompetisi untuk anak-anak bahwa untuk menang di tiap pertandingan itu baik, itu bagus, itu yang kita kejar. Tapi buat saya menang itu nggak cuma di hasil akhir. Iya. Menang itu di diri mereka sendiri pertama. Oke. Maksudnya di 10 atau 15 menit satu babak atau dua babak itu mereka ada duel, ada main, ada perebutan bola, ada mungkin possession apa. Kalau mereka menang di situ buat saya mereka menang. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, untuk hasil dia juara grup, juara 2, juara 3 angkat trofi buat saya itu masih bonus aja sih. Iya, maksudnya kalau memang mereka effortnya oke, hasilnya itu yang pantas mereka dapat. Oke. Ya. Oke, sahabat EPK, kembali lagi kalau yang ada ingin bertanya atau memberikan komentar dapat menghubungi via telepon atau WA di 0815 1800 444. Teman olahraga sore-sore akan break sebentar lagi untuk mendengarkan tanda berikutnya. 96,3 RPK FM kembali mengudara di acara Teman Olahraga Sore-sore dengan tema saat ini adalah mencetak pemain andal melalui grassroots. Nah, Coach Nando nih masih ada pertanyaan yang menggelitik ya dari tadi yang pertanyaan dari Mateus ya, Kelapa Gading. Nah, kadang ini kan untuk pelatih kan tidak ada target ya maksudnya tidak menargetkan kepada anak harus menang. Nah, cuman kadang ini kan bertolak belakang sama keinginan orang tua nih. Ya, orang tua pengen menang, anaknya menang. Sementara kalau dari sisi pelatih, ya kita harus ini berproses ini, bukan yang instan gitu kan. Seperti itu. Nah, gimana nih tanggapannya nih, Coach? Kalau saya melihat menang tuh, sebenarnya menang tuh seperti kayak ini, fenomena gunung es gitu, Coach Dato. Menang tuh di ujungnya aja, kita cuma kelihatan dikit aja. Tapi di bawah tuh banyak proses yang harus sebenarnya untuk menang tuh banyak yang harus mereka alami. Mungkin dari latihan, dari mereka konsentrasi di pertandingan, dari mental dia, dari semangat dia. Kemampuan juga penting. Kemampuan juga menentukan, saya bilang. Cuma kalau buat saya menang berangkat tadi dari diri sendiri. Satu, yang namanya main bola pasti capek. Kadang ditabrak, kadang kesel juga kan. Nah, mereka menang nggak di situ? Atau mereka kalah. Contoh gini deh, yang kasus Zidane yang Piala Dunia 2006 ya. Iya. Nah, dengan ini Materazzi ya. Iya. Dia sundul kan. Di situ buat saya kalahnya Zidane itu adalah ya dia ketahanannya masih nggak maksudnya udah kalah dengan menyerang si Materazzi gitu. Nah, di situ buat saya Zidane udah kalah gitu. Dan kalau kita bicara menang yang kita canangkan ya ternyata menang tuh bukan cuma modal kemampuan, mental juga, semangat menang sama diri sendiri juga ya, strategi juga penting, semua juga penting. Cuma di samping itu kan masih belum sedalam kalau ya itu kan saya bilang tadi fenomena gunung es tuh ya, di bawah masih banyak yang harus dilakukan. Oke, jadi menang hanya kelihatan ya, apalagi sekarang nih medsos nih, Coach. Ya, semua anak setelah habis kompetisi, habis liga nih misalkan selalu ngelihat, gimana nih hasilnya? Iya. Ada foto gua nggak nih di sini? Ya, seperti itu. Dan memang kadang mereka ngelihat hasil akhir ya. Iya. Walaupun dari sisi pelatih kan nggak ngelihat itu. Iya. Nah, untuk menghadapi orang tua yang seperti itu gimana, Coach? Cara menanggapinya atau memberikan informasi lah ke mereka. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya, ini sepak bola udah masuk kayak pop lah, udah populer ya. Populer. Populer. Lihat
banyak di ini segala macam. Ya kadang jadi kebutuhan orang tua buat validasi juga ya. Iya. Saya akui gitu. Cuma kalau saya sebagai pelatih mungkin balik lagi ya. Kita ke proses anak-anak, progres perkembangannya anak-anak dan bagaimana mereka merasakan enaknya dalam bermain bola. Mhm. Saya bakal kembalikan ke situ karena pada ujungnya apa yang dirasain anak-anak ini yang real. Iya. Ini yang real. Apa yang dirasain perkembangan anak-anak? Apa sih gimana sih rasa main bolanya? Oh, kemarin saya capek. Kemarin latihannya berat. Kemarin latihannya apa gitu. Pertandingannya berat apa segala macam. Tapi pada ujungnya ada kenikmatan sendiri. Saya entah ya. Saya pun waktu main bola juga capek banget tapi capek enjoy gitu. Iya, iya. Capek tapi enak gitu. Tapi kita Ada suka gitu. pengalaman, Iya, ada cerita betul, yang betul, bisa betul. diceritakan setelah habis bermain ya seperti Iya, itu ya. kan ya saya melihatnya lebih itu ya, nanemin anak-anak ke situ ya. Dibanding mungkin kalau kita ngejar popularitas, wah juara ini, buat saya sih ya kita ngikutin proses aja. Kalau memang prosesnya oke, jalannya oke, buat saya ya kalau mungkin kalau ikut liga menang di setiap pekan ya itu bonusnya anak-anak. Iya. Bukan berarti kita tolak juga gitu kan. Jadi menang itu adalah bonus ya. Bonus anak-anak. Lebih banyak harapannya adalah bagaimana anak berkembang Iya. selama kompetisi Dalam seperti itu ya. kompetisi. Karena kalau yang saya lihat jadi juara, jadi pemenang juga sebenarnya terkadang kayak jadi beban juga buat anak-anak. Oke. Ada anak yang mungkin wah aku di liga sebelumnya aku juara Mm-mm. atau aku top skor Iya. atau aku jadi man of the match kayak gitu. Mm-mm. Tapi kok di liga musim berikutnya kok aku kurang ya? Iya. Padahal kan secara kalau di mata pelatih mungkin ya namanya anak-anak latihan Mm-mm. pasti ada progres sedikit atau banyak karena mereka berlatih ya. Iya. Mereka namanya berlatih, belajar saya yakin pasti ada progres ya kayak gitu. Tapi kok rasanya beda ya nggak kayak musim sebelumnya kok saya kayak ada kurang apa. Itu yang buat saya hasilnya memang nggak selalu sama yang kita bayangkan. Iya. Nah, mengakui buat saya poin-poin paling saya ini ke anak-anak kalau memang kamu lagi nggak bagus, kalau kamu memang lagi capek, kalau Iya. kamu memang lagi jelek, ya harus diakuin aja. Itu nomor satu. Oke. Baru kita bisa evaluasi, baru kita berkembang nih, baru kita bisa lompat nih ke langkah selanjutnya. Iya. Kayak gitu sih. Iya, artinya sahabat RPK kita sebagai pelatih harus jujur juga ya Betul. kepada pemain, kepada hasil Ya, pertandingan. betul. Ya, mungkin itulah namanya evaluasi. Jadi apa sih yang akan jadi evaluasi untuk pekan-pekan berikutnya? Betul. Jadi memang sahabat RPK kompetisi atau liga itu sangat penting ya buat perkembangan Bagus banget. anak sehingga tadi seperti tema yang kita bicarakan lu mencetak pemain yang andal ya di dalam grassroots ya. Karena pemain itu muncul dari kompetisi ya. Iya. Benar ya, Pasti seperti muncul itu dari ya. Dan kompetisi. kompetisi itu kalau semakin lama kompetisinya sebagai anak banyak terlibat, menit bermain banyak berarti anak itu juga punya banyak pengalaman. Punya banyak pengalaman dalam menghadapi situasi. Yes. Karena setiap pertandingan pasti berbeda-beda nih. Coach, Beda-beda ya. rasanya. Beda-beda rasanya. Kadang ketemu lawan yang kuat, Iya, betul. kita bisa menang. Betul. Atau mungkin lawan yang lebih 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 lemah mungkin seperti itu. Ya, tanda kutip Coach David bukan berarti mungkin saya bilang ada tim yang lebih lemah, enggak, cuma kalau kita kadang-kadang ada anak yang mereka udah lihat klasmen nih. Iya. Terus lawannya klasmen di bawah nih. Itu challenge-nya justru rasa apa ya? Saya kadang-kadang tuh ingatkan ke anak-anak jangan anggap remeh. Oke. Itu yang bahaya. Itu paling bahaya. Iya. Anggap remeh. Tahu-tahu KO. Iya. Ya, mereka harus akui. Saya Iya. tanya balik. Anggap remeh apa enggak? Lihat enggak apa ngelihat itu referensi klasmen jadi ini enggak? Saya bilang. Itu harus apa ya? Kita harus sama-sama jujur. Maksudnya saya sebagai pelatih kalau mungkin ya kalau saya mungkin melihat seperti itu atau pemain saya melihat seperti itu, ya kita harus jujur aja gitu. Makanya saya juga
siapapun lawannya buat saya final. Itu penting juga Iya. tuh. Mungkin anak-anak ini berpengaruh dengan kompetisi yang orang dewasa ya. Iya. Seperti Liga ya Inggris, Betul. Liga Spanyol, Liga ya Spanyol. kan. Mereka ngelihat klasmen Betul. ya. Ronaldo, Messi berpengaruh Ronaldo, Messi sangat berpengaruh berpengaruh. banget. Dan mereka juga banyak mencontoh, Betul. ya bahkan melakukan selebrasi atau mm. bukan apa namanya cara mencetak gol. Iya. Mereka seperti melihat itu semua. Iya. Ya. Cara dribbling, cara Cara nendang, dribbling, semua nendang, diikutin semua. Oke coach, ini kita udah di ujung acara. Siap. Kira-kira harapan coach nih untuk grassroots atau pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia nih gimana coach? Kalau harapan, kalau secara mungkin agak institusional ya, Iya. Mas David, harapan saya federasi lebih care ya, lebih istilahnya minimal lebih care lah. Saya nggak tahu bagaimana sistemnya kalau dari federasi untuk perkembangan grassroots nih, karena ini penting banget kayak gitu. Nah, kalau ya harapan sebagai pelatih, saya harapannya kita di grassroots nih harus sabar. Harus sabar, Iya. itu kunci ya. Proses ini perlu waktu yang berjalan, hari-hari apa yang mereka lalui dan segala macam, dan saya kira cepat atau instan tuh bukan kepuasan kita dalam melihat bagaimana anak-anak ini berproses berkembang di fase grassroots ini. Iya, oke. Oke, Coach Nanu, Siap, Coach sahabat David. RPK, ya senang sekali kita bertemu hari ini. Yes. Semoga apa yang kita dengarkan ini jadi inspirasi buat para Mudah-mudahan. pelatih juga. Siap. Untuk yang tetap berprestasi, tetap memegang teguh Siap. keinginan untuk melatih anak ya, mencetak pemain andal di grassroots. Betul. Saya Ya. terima kasih Coach David udah Ya. diundang di sini nih. Ya. Oke, sahabat RPK, terima kasih. Kita akan kembali lagi mungkin di Senin yang akan datang dengan acara atau dengan tema yang lainnya. Oke, salam olahraga. Salam olahraga.